Ayeuna si Rorompok terus aya Kang Budi. Kemudian langsung ada pertanyaan ya Kang. Nu pertama ada nyaeta mengenali lagu problematika hidup dan mati. Ada teh gimana sih sebabnya aya ide nyiptakeun lagu eta? Mantap diproduksi di mana sih? Itu manajemen ilmu nasi itu sahan. Nah sekarang kan kunaon make ngaranna ilmu nasi. Itu ilmu padi, ilmu nadi atau ilmu nedi gitu. Oh, jadi di sini saya mau ditanya-tanyain gitu. Kang Budi itu penulis apa musisi gitu. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Ayeuna si Rorompok terus aya Kang Budi. Wih, Iya, nu kamari Terima kasih Kang Budi. nyiptakeun lagu Problema Hidup dan Mati. Problematika. Oh, problematika. Mantap eta laguna, aransemenna oke. Iya. Kemudian langsung ada pertanyaan ya Kang ya. Oh, jadi di sini saya mau ditanya-tanyain gitu. Jadi kemarin seueur nu masuk pertanyaan. Oh, shit. Tapi ku abdi dirangkum jadi 5 wae. Parah. Jadi dirangkum. Eta cuma retorika ta. Nya ku abdi dirangkum jadi 5 wae nya Kang ya. Iya, boleh lah. Nu pertama teh nyaeta mengenali lagu problematika hidup dan mati. Ada teh di mana sih sebabna aya ide nyiptakeun lagu eta gitu. Iya, siap. Terima kasih Anedi, tapi sebelum saya menceritakan tentang lagu Problematika Hidup dan Mati, saya sangat mengapresiasi dulu retorika Kang Nedi ya. Jadi intinya sih kita mau share cerita tentang lagu Problematika Hidup dan Mati itu gimana, dan terima kasih kepada Anedi yang mau sama-sama belajar lah untuk menjadi penerus Bung Karni gitu. Iya, Bung Karni. Nah, jadi kan Kang Nedi ini sedang belajar menjadi Bung Karni, jadi host gitu. Jadi jika ada pertanyaan banyak datang gitu. Emang banyak sih, cuman dirangkum 5. Ya, sekali lagi terima kasih. Ini tadinya tujuannya hanya untuk memperkenalkan lagu tersebut. Jadi ceritanya dulu teh kan saya nginep di rumah teman di Munjul di Purwakarta ya. Di rumah Kang Risandi. Dulu itu saya nginep, ya biasalah gitaran, nyanyian bareng. Sampai akhirnya Risandi teh nantang, ngasih challenge lah ke saya, meminta saya untuk membuat lagu dalam waktu 1 malam gitu. Anjir, jadi sangkuriang lah. Tahun-tahun ayeuna atau tahun baraha? Sebenarnya udah lama ya, hampir setahun lah. Nggak tahu akhir 2019, nggak tahu awal 2020 saya itu dulu membuat lagu ini teh. Tapi yang menariknya, tantangan dia itu ingin meminta saya membuat lagu dari curhatan orang lain, yaitu dari curhatan dia gitu. Biasanya kan saya atau Kang Nedi mungkin bikin lagu teh kan kegelisahan pribadi gitu ya, mengekspresikan sesuatu. Ya meskipun bisa inspirasinya dari orang lain, tapi kita membuatnya dalam kegelisahan kita. Hente wawancara lah istilahnya, hente curhatan di orang lain. Nah dulu Risandi curhat ke saya tentang kegelisahannya gini. Kumaha mun dibuatkeun lagu gitu. Sampai manehna mematenkan satu judul. Jadi judul nate kudu Problematika Hidup dan Mati. Nah, dari judul yang dia berikan membuat saya tertarik. Terus dari kegelisahan yang dia ceritakan juga seakan-akan sama gitu dengan kegelisahan saya sendiri, dan bahkan saya pikir ini adalah kegelisahan kita bersama gitu. Nah akhirnya saya nulis saparagraf
2 paragraf lah, 2 paragraf. Terus saya tempokeun saya perlihatkan ke Risandi, nya dia respect lah. Jadi klop lah. Lanjut. Nah, sebelum dilanjut ke paragraf selanjutnya, saya ini dikasih notasi dulu. Jadi dijadikan lagu heula karek 2 paragraf teh. Nah, manehna kan mantap euy lanjutkan. Nah, saya kan jadi semakin bergairah ya untuk meneruskan lagu itu teh. Cuman lucunya dulu teh sudah lewat tengah malam ya. Karek 2 paragraf, 2 song berarti. Si Risandina sare tidur ya, Risandi tidur. Risandi tidur. Risandi tidur meninggalkan, tapi saya tetap melanjutkan sampai subuh lah, sampai beres full 1 lagu. Setelah subuh tidur, nah bangun tidur teh Risandi saya kasih sarapan lagu itu. Jadi gitu. Silakan, bangga. Ya intinya ceritanya gitu sih, itu adalah curhatan temen yang saya juga belajar membuat sebuah karya lagu khususnya dari curhatan orang lain. Jadi terima kasih lah, salah satu inspirasi terbesarnya dari Kang Risandi. Lagu itu teh ceritanya begitu, terus udah lama sih sebenarnya dibuatnya. 2019 sepertinya Kang ya. Mungkin 2019 akhir lah, atau 2020 awal. Soalnya gini sih, langsung diupload kan di IG. Nah jadi akustiknya kan nanti nanya otentiknya aya di IG lah, tanggal sabaraha. Ya. Tanggalnya sabaraha, cuman nu pas di mah geus lila lah, geus udah lama ya. Berarti itu teh kolaborasi emosional. Idi. Ya. Boleh. Mantap. Sepakat. Budi bener-bener. Kolaborasi emosional. Lanjut ke pertanyaan kedua kan? Boleh. Oke. Lagu itu diproduksi dari mana? Di mana? Di mana ya? Dari mana dan di mana lah? Jadi karena ini juga adalah ruang pembelajarannya. Sebelum nanti saya diberi masukan, diberi cara retorika yang baik itu bagaimana sama Anedi, saya mencoba memberi masukan lebih dulu lah kepada Anedi yang terlalu tekstual gitu. Oke, Bung Karni jadi ketika nggak dadak nanti gitu. Jadi pertanyaannya kan juga nunanya biasa lah, buat ditinggali teh. Jadi soal pertanyaan kedua, ini mantap. Diproduksi di mana sih? Iya, siap Anedi. Jadi sebenarnya kan ini kita di sini kan sedang berada di Lumbung Records ya. Records apa record sih? Pada record. Bebas lah, ada orang Sunda Inggris lah. Lumbung Record ini kan adalah studionya Kang Nedi and Friend ya. Di Ponayasa. Tapi untuk lagu ini saya pribadi belum berkesempatan lah untuk memproduksi sebuah karya di sini. Mungkin esok lusa lah ya. Ya insya Allah. Kode. Ya, untuk lagu Problematika Hidup dan Mati itu diproduksi di ngarana Hayu Record. Oh, berarti nama studio nanti Hayu Record. Produserna Ciweng dan Gelombang Udara on the Beat. Oh. Katanya masih produser Abdi. Ya. Jadi diproduksi di Hayu Record. Bahkan terima kasih banyak Kang Ciweng dan Gelombang Udara. Itu juga aransemennya teh dari beliau. Aransemennya oleh beliau. Mantap. Jadi lagu yang saya ciptakan dulu bersama Risandi mah kan ya biasa akustik dan cenderung mellow sih mungkin ya. Tapi ketika saya mengkolaborasikan emosional saya dengan Kang Ciweng jadi metalcore seperti itu. Karena doktrin Mang Ciweng kuat ternyata.
dan Miss Peace. jadi memang ini kayak mimpi berubah jadi nyata teh. Saya dari SMA lah suka ke apa ini Spenpol kan, suka lagu-lagu metal, tapi arinyen lagu sok kalah ka juga Melo. The Massive. sorry maksudnya The Massive bagus gitu. Semuanya bagus ya. Tapi dengan Hayu Record ini saya bisa mewujudkan mimpi saya yang sudah sejak lama. Saya bayangkan gitu. Jadi aransemennya berkelas lah gitu ya. Luar biasa, aransemennya bagus banget. Terus kahayang saya untuk membuat lagu metalcore juga Kagugu. dieksekusi gitu Kagugu. Jadi mantep Hayu Record membuat saya ketagihan. Nah, ya. Sekali lagi terima kasih Kang Ciweng itu kan Ya. diproduksinya di Kang Ciweng dan Lomba Lomba Udara on the beat Di Hayu Record berarti. Hayu Record. Oke, kemudian gitu. Di Kiara Pedes. Oh, Kiara Pedes. Cipawadanya. Cipeladang Suka maju. Anu salah jenna pertanyaan katilu Kang ya. Ini ditalar ya. Langsung. Ieu teh manajemen ilmu nasi teh saha nu ngaturna sih? Sebenarnya gitu. Kang Budi sendirikah atau ada reng-rengan kah gitu? Kru. Ya. Ya jadi lagu ini kan dipublis atau didistribusikan oleh Ilmu Nasi Manajemen ya. Ya ilmu nasi. Jadi diproduksi di Hayu Record, Kang Ciweng dan Gelombang Udara on the Beat. Terus dipublikasikan sama Ilmu Nasi Manajemen. Ilmu Nasi Manajemen sendiri memang sebuah manajemen yang diprakarsai gitu, oleh saya sendiri ya niatnya untuk bisa mewadahi semua kreasi seni sih, baik itu musik ataupun sastra, Puisi bahasa gitunya, terus kesenian lainnya lah, baik itu tari, perfilman atau apapun. Cuman sementara ini kan kita luncurkan itu, kita bentuknya, kita deklarasikan lah ibaratnya Ilmu Nasi Manajemen itu pas tanggal 28 Oktober kemarin 2020. Jadi baru sebulan juga belum ya. Iya. Jadi masih hanya mempublikasikan karya-karya saya sendiri gitu. Sebelum kedepannya pasti saya berusaha dan sangat mencita-citakan lah bisa mewadahi semua pegiat seni yang ingin bergabung, yang ingin dipublikasikan oleh kita. Jadi tak aya kru merenya Kang ya? Tak can aya kru atau bener-bener Kang Budi pure sendiri ya nge-manage ilmu nasi eta? Ya mungkin ini mah ya. Sederhananya sih seperti Republik Cinta Manajemen lah. Wih. Kan nama Ahmad Dani. Budi. Ahmad Budi. Budi Ahmad. Nah, jadi mungkin seperti Republik Cinta Manajemen lah. Kan direkturnya mungkin ya Ahmad Dhani sendiri, tapi artisnya juga beliau, tapi juga mempublikasikan artis-artis yang lainnya gitu. Jadi sementara ini seperti yang tadi saya bilang, Ilmu Nasi Manajemen ya direkturnya saya. Sementara ini karya-karya yang dipublikasikannya karya saya gitu ya. Berarti saya sebagai artisnya juga. Terus sebagai kreator seperti kemarin kan untuk video klip lagu ini kan editornya masih saya gitu ya. Tapi ada sih teman-teman yang lain yang memang mendukung gitu. Yang mendukung seperti Anedi sendirilah, alhamdulillah. Dan ini juga kan bentuk dukungan gitu. Tapi apakah saya layak menyebut Kang Nedi sebagai bagian dari Ilmu Nasi Manajemen atau tidak, kan ini belum pasti juga. Apakah Anedi berkenan gitu disebut kreo, disebut kru Ilmu Nasi Manajemen, kan belum. Dan saya bercita-cita lah katakanlah, Ilmu Nasi Manajemen ini tidak mengikat secara keanggotaan atau secara secara keanggotaan. Amun dina bisnis teh
karyawan apa Ya, gue teu aya batasan lah. teu aya ikatan Kayak sih. kelas itu mah. Teu aya ikatan anu formal lah. Jadi lebih ke sukarela. Terus lebih ke prinsip sedekah. Sedekah dalam arti seperti Anedi kemarin mau meluangkan waktunya untuk mengambil gambar gitu ya, istilahnya jadi kameramen, kan itu adalah sedekah Anedi untuk karya lagu Ilmunasi. gitu. Nah, apakah Ilmu Nasi memberikan feedback ke Anedi atau tidak, kan Anedi sendiri yang bisa menerjemahkan, menjelaskan gitu. Karena kan saya dapat ilmu dari Anedi juga bahwa timbal balik itu tidak sebatas oleh materi lah. Ya, feedback. Feedback itu tidak sebatas oleh materi, baik itu materi uang atau materi bentuk mencerdas atau apalah. Yang pasti mah kita mau mengedepankan prinsip sedekah, sukarela, tanpa tuntutan, tanpa paksaan, tanpa ikatan formal, tanpa kelas lah. Karena kan jargon kita kreativitas tanpa kelas. Wih, gini. Mantap. Ya, sekarang juga udah ada komunikasi sama Adit Mulya. Mulya Mods. Mulya Mod. Adik kita, Adit itu mau sedekah video lirik. Oh, Jadi sekarang lagi bikin konsep, mau bikin video lirik lagu problematika cinta, problematika hidup dan mati. oh persi liriknya siap liris. Siap rilis dan akan dikreasikan oleh Mods Adit. Directionnya Adit. Terima kasih sebelumnya, Dek Adit. Semoga lancar ya. Semangat. Terima kasih. Udah kan penjelasannya? Iya, gitu sih tentang ilmu nasi manajemen mah, segitulah. Cukup jelas sih. Iya. Cukup detail dan jelas. Nah, sekarang kan kunaon make ngaranna ilmu nasi. Itu ilmu padi, ilmu nadi atau ilmu nedi gitu. Aduh, mantap. Anedi kunaon. Kunaon dimake kudu ilmu nasi gitu. Iya. Saya pikir ini Jujur. harus ada segmen khusus ya. Biasa untuk menggiring. Jadi saya rasa ini harus ada segmen khusus Anedi. Jadi supaya detail gitu ya. Kalau ingin detail itu juga. Tapi singkat nama sih tahu bulan Maret, nggak tahu bulan April ya. Saya bikin cerpen judulnya Ilmu Nasi. Kalau nggak salah itu teh dipublis sama dari desa.com juga deh. Oh. Kalau nggak salah. Ya, saya pernah baca tuh. Karena ada beberapa cerpen saya yang dimuat kan, yang dimuat oleh dari desa.com. Kalau nggak salah mah yang judul Ilmu Nasi juga dimuat di dari desa.com. Atau kalau nggak ada nih ya, mohon maaf, kalau nggak ada berarti di permata.or.id. Sama-sama website untuk edukasi juga. Ya intinya dari judul cerpen saya namanya Ilmu Nasi, judulnya Ilmu Nasi, dan saya pikir lucu juga sih. Saya pikir lucu. Ya udah saya plot sebagai nama manajemen yang saya bentuk gitu. Berarti salah satu serangan kepada Illuminati juga. Kemarin entah ngeri ya. Kan ilmu nasi ya Illuminati. Udah. Genop salaman. Kumaha ya? Ya itu interpretasi dari seorang Nedi RJ ya. Oh. Jadi kan interpretasi seseorang itu biasanya dipengaruhi oleh bacaan-bacaannya. Jadi barangkali karena Anedi ini bacaan-bacaannya sangat geopolitis, sangat globalis gitu ya, internasionalis. Jadi mungkin Anedi sampai menafsirkan seperti itu. Tapi nya terlepas dari itu, kalau menurut orang lain yang bacaannya masih lokal-lokalan atau tara maca sama sekali, yang nggak tahu juga kan. Jadi saya patut
meninjau lagi lah, meninjau yang lain gitu. Oke. Kayak orang nanya ke Ciweng lah. Oke. Kumaha Anedi mau kepikiran ke kieu ya? Apakah Ciweng juga sama atau tidak gitu? Kalau sama, oh berarti sama dahap. Kayak orang nanya di lain, Ihsan mungkin. Apakah Ihsan punya interpretasi yang lain atau tidak gitu. Cuman memang menarik, orang jadi ingat. Dulu ketika cerpen saya yang judulnya Ilmunasi itu dimuatnya, dipublis, ada Kang Koyim, desainer internasional Oh, kita. Kang Koyim. Nur Koyim. Ngerep oke mana? Oh, ngerep oke. Yang Ende Design itu komennya sama, kurang lebih gitu dah chatnya teh. Halusnya judulnya Ilmunasi jadi deket ke Ilmunati. Oh. Kalau nggak salah gitulah chatnya. Nanti bisa dilihat di WA saya, kan saya mah tarang menghapusan chatnya. Yeah. Sugana ID dokumentasi. Ya pasti. Jadi saya aneh di ngomong gitu, jadi kayak obrolan dulu saya sama Kang Koyim gitu. Cuma ini kan intermezzo aja Kang. Jadi seakan-akan cieun di dinya. ya seakan-akan kok mirip sih gitu kan. Cuma hanya sekedar mempertanyakan saja apa yang ada di benak saya lah. Tahan ada di. Oke, siap. Itu sih dari cerpen saya sih, singkatnya Nah, gitu lah. singkatnya dari gitu ya. Ilmunasi. Nah, Menegangkan sekali ya. tadi kan Kang Budi ini menyatakan di salah satu cerpennya kan ya. Nah, saya jadi bingung kan sekarang. Kang Budi itu penulis apa musisi gitu? Jadi sangat menegangkan ya pertanyaannya ya. Saya salah milih teman ya. Saya salah milih teman ya. Karena hostnya ulah ayo ya, lawak ayo ya. Aduh ngeri. Ya, apakah saya ini musisi atau penulis ya? Yeah. Atau saya lebih suka yang mana? Jawabannya sih mainstream ya. Mainstream teh dalam artian umum lah ya. Umum, tapi umum natenya umum sekaliber MH Ainun Najib lah. Kalau yang enggak seumum beliau mah ya mungkin jawaban ini tidak umum. Oke. Ya singkatnya gini lah. Apakah saya ini penulis atau saya ini musisi, atau bahkan ada teman-teman saya yang menyangka saya ini seorang buruh pabrik belaka, atau saya hanya anak mamah yang manja, atau apapun itulah. Saya pikir lah, gitu. Saya pikir itu cuman profesi atau akhlak mungkin ya. Yeah. Maksudnya gara-gara saya menulis Jadi penulis. disangkanya saya penulis gitu, disebutnya saya penulis gara-gara saya bikin lagu, disangkanya saya musisi gitu. Jadi apakah saya ini musisi atau penulis? Kalau bagi saya pribadi bukan kedua-duanya sih. Jadi saya hanya orang yang berusaha untuk menjadi manusia. Oke. Jadi apakah saya ini musisi atau penulis? Saya hanya orang, Hanya manusia gitu kan. yang ingin, bahkan manusia juga mungkin belum ah. Oh. Jadi bagi Jadi saya diskusi ya. jadi bagi saya manusia itu adalah cita-cita Kita bersama. cita-cita saya atau kita bersama yang bentuk jasadnya seperti ini gitu. Ya, Jadi saya hanya orang yang berusaha menjadi manusia sih. Kalaupun saya disebut penulisnya atur nuhun, ya. dan saya berusaha mempertanggungjawabkan itu gitu. Karena kan Anedi sebagai rapper pasti tahu kan konsekuensi jadi rapper teh kumaha, tanggung jawabnya apa. Nah, saya juga ketika 2016 masuk lah ibaratnya ke dunia kesusastraan gitunya, ke dunia kepenulisan. Oh, ternyata tanggung jawabnya gini ya. Ngeri gitu. jadi mempunyai nama gelar penulis teh tanggung jawabnya ngeri gitu. Emang kudu tanggung jawab. Dan saya pikir untuk menjadi musisi pun pasti tanggung jawabnya ngeri juga. Pasti ada resiko masing-masing. Jadi semuanya mempunyai tanggung jawab, dan bagi saya semuanya sekunder. Yang primer nama saya harus menjadi manusia. Bisa dipahami lah.
secara singkat mama. Amin. Amin. Yang mudah-mudahan yang nonton juga terhibur ya dan sekaligus memahami. Amin. Nah, lanjut ke pertanyaan kelima kan? Terakhir. Oh, berarti. terakhir. Amin. Terakhir. Jadi bisa relax lah. tegang. Program selanjutnya apa di Ilmunasi ini Kang? Ya, yang terdekat sih ya, berarti kita merilis atau mempublikasikan video lirik lagu Problematika Hidup dan Mati yang tadi akan dikreasikan oleh Adit Mulya, oleh Mods Adit. Targetnya sih hari Jumat kita mempublikasikan. Jadi buat teman-teman yang ingin ningali liriknya itu, Pengen lihat? iya, pengen lihat liriknya, Klik di bawah standby nah, Ilmunasi. loncengnya. Nanti Jumat lah, target Jumat diupload, itu rencana terdekat. Dan sekarang juga kita sedang berjalan program akustik challenge. Oh, masih berjalan sekarang kan? Ya, jadi kan kita mempublikasikan lagu Problematika Hidup dan Mati itu tanggal 10 November. Tepat di Hari Pahlawan. Amin. Iya. Nah, sekaligus kita juga mempublikasikan akustik challenge. Jadi kita membuka eventnya, bisa disebut festival atau perlombaan lah, kayaknya challenge gitu. Mengcover lagu Problematika Hidup dan Mati ini yang originalnya kan metalcore lah katakanlahnya. Nah, saya membuka ruang ekspresi kepada teman-teman khususnya pegiat seni musik. Ya silahkan mengcover lagu ini menjadi versi akustik gitu. Akustik doang gitu. Akustik. Dan untuk berbentuk IDM atau naon bentuk-bentuk angklung, bentuk naon bebas atau akustik doang. Jadi kalau saya sih bermaksudnya menyeru kawan-kawan pegiat seni musik ini untuk mengcover, mengaransemen ulang lagu Problematika Hidup dan Mati ini kepada genre yang lain gitu, kepada jenis musik yang lain. Dirapkan bisa mengkang ya kira-kira? Iya saya harap bisa sih. Yang pasti mah entong atau jangan di cover jadi metalcore lagi, Oh, apakah itu menjadi akustik instrumen gitar aja dengan vokal yang mellow, ya silakan. Mau di cover menjadi akustik yang beraroma etnik misalkannya dipadukan dengan musik-musik tradisional, ya saya akan berbangga hati gitu. Terus kalau mau dirapkan, misalnya kalau screamnya dirapkan, ya saya sangat mengapresiasi gitu, saya menantikan kreasi yang seperti itu. Jadi yang pasti mah bebas sih, cover lagu ini sebebas teman-teman, semerdeka mungkin. Dan nanti kan kreasi teman-teman itu posting di IGTV sambil tag akun kami gitu @ilmunasi. Nya fungsinya kan supaya kita terpanggil gitu untuk melihat, untuk meninjau, untuk menyaksikan karya teman-teman. Apakah harus di-follow dulu atau tidak? Ya nggak tahu, itu mah terserah teman-teman. Masalah batas waktu kan? Batas waktu itu teman-teman postingnya sampai tanggal 20 Desember. Sebulan. 20 Desember. Oke, masih lama ya? Masih lama. Jadi penilaian sampai 20 Desember. Nanti tanggal 21 Desembernya, sehari setelahnya langsung ada pengumuman juara. Ada hadiahnya juga kan? Ada hadiahnya juga. Mantap. Sama total penjurian kan ada berapa itu? Juri saya memohon ampun sih. Memohon izin Kang Ciweng sendiri nanti yang akan menjadi produser. dewan juri. Produser saya juga tuh. Produser Ciweng. Yeah. Dan saya udah izin sih sebelumnya sama beliau dan beliau berkenan lah. Meskipun dengan asas sukarela sedekah tadi. Pasti
pasti. Dekat. Ya jurina langsung oleh Kang Ciweng dan Gelombang Udara. Hadiahnya Rp300.000 Rp300.000 untuk peserta terindah ya. Oke. Bukan terbaik ya, terindah. dan nanti kita fokusnya Penjiwaan. kepada audionya sih. Jadi kan nanti di-upload di IGTV berbentuk video. Ya. Nah, jadi format videonya bebas mau klip langsung gitu atau mau rekaman dengan apa bebas lah, arek 3GP ke arek kumaha we bureum merek naon ge bebas lah pokoknya mah, karena kita fokusnya kepada audio. Dan audionya juga maksudnya nggak harus make mic anu mahal, anu jernih dan lain-lain. Maksudnya audio teh kepada aransemen laguna lah gitu. Karena kan kita prinsipnya kreativitas tanpa kelas. Oke. Jadi arek Tong maksa genting lah. arek kumaha wae ge kami pasti meninjau secara objektif musikalitasnya gitu. Bahkan kalau ada yang tidak punya IG bisa kirim langsung via WA atau via email, nanti bisa japri lah karena kan di pamflet bisa hubungi langsung kontak personnya. Bisa Di bawah lah we ayo. anjir. Atau mau- Aya WA. ngagawekeun editor. Itu sih, bahkan kalau misalnya nggak punya gadget bisa hubungi kita, nanti kita datang ke tempat kalian gitu. Oke. Kita saksikan secara langsung kumaha arah kabar laguna. Ini sih bukan profesional lagi ya. Pokoknya Totalitas bener lah. tanpa kelas pokoknya. Tanpa kelas bebas. Fasilitas bukan berarti kreasi kita menjadi terbatas. Mantap. Jadi kan cek Anda Dima, kita jangan kalah oleh keadaan lah. Mantap. Nah jangan ieu kursina luhur teh ge pokoknya kumaha carana. Ieu. Itu. Dan saya pikir hadiahnya akan bertambah sih, Kang. Cuman mungkin dalam bentuk lain. Jadi uang nama Rp300.000, tapi mungkin nanti Anedi mau beri earphone atau mau ngasih Xiaomi. Abdi ge Samsung Joy 20. Toko Magnum. Toko Magnum. Ya. Motor beat biru. Motor beat biru. Karbu. Ya, gitu Anekdot lah ya. Anekdot. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir hadiahnya akan lebih dari 300.000 kalem. Tapi kalau teman-teman berpikir karya teman-teman mengcover lagu kami akan abadi kok. Ya. Karena karya akan tetap abadi, Amin. akan tetap hidup. Amin. Sepadi. Siap, Zo. Ya mungkin cukup sekian Kang ya. Ya, Dari rangkaian cerita dan pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab oleh Kang Budi. amin. Cukup jelas dan cukup detail. Cuman ada sesi keduanya nanti dilanjut tentang nama Ibu Nasi tersebut. Yakin Oke. Niat, aneh terima kasih. Mantap. Ya, udah. Oke, Sampurasun, Sadayana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Gimana nih? Ya, udah nih.